Kota itu selalu tampak berbeda ketika matahari tenggelam. Lampu-lampu jalan menyala seperti deretan kunang-kunang buatan, memantulkan cahaya pada genangan air yang tertinggal setelah hujan sore. Di antara gedung-gedung tua dan kafe yang belum menutup tirai, bayangan manusia silih berganti berjalan, membawa cerita masing-masing yang jarang benar-benar mereka bagi. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang perempuan muda menapaki trotoar dengan langkah yang pelan namun pasti. Namanya Grace. Usianya baru menginjak 20 tahun, tetapi garis lelah di matanya seperti milik seseorang yang sudah ditampar kehidupan berkali-kali. Rambutnya yang hitam sebahu diikat seadanya. Ia mengenakan jaket denim lusuh, celana hitam ketat, dan tas kecil yang selalu ia bawa kemanapun. Dari kejauhan, ia tampak seperti perempuan pekerja malam lain yang sedang menuju tempatnya mencari nafkah. Namun ada sesuatu dalam sorot matanya, ketenangan yang terlalu dewasa, atau mungkin kepasrahan, yang membuatnya tampak berbeda. Grace tinggal di sebuah kamar kos sempit di gang kecil yang nyaris tak tersentuh matahari. Dindingnya lembab, catnya mengelupas, dan suara penghuni lain sering terdengar jelas meski pintunya tertutup rapat. Kamar itu mungkin jauh dari kata nyaman, tetapi bagi Grace, tempat itu adalah satu-satunya ruang yang bisa ia kunci dari dunia luar. Di lantai dekat kasur tipisnya, terdapat sebuah foto. Seorang perempuan setengah baya tersenyum lembut sambil memegang tangan Grace kecil. Ibunya. Foto itu satu-satunya harta sentimental yang ia punya. Hubungan mereka tidak pernah benar-benar memburuk, tetapi hidup memaksa mereka menjauh. Ibunya tinggal di kampung, sakit-sakitan dan membutuhkan biaya berobat setiap bulan. Grace sempat bekerja sebagai penjaga toko, kemudian pramusaji. Tetapi penghasilan itu bahkan tidak cukup untuk membayar obat ibunya yang terus bertambah setiap tahun. Ketika situasi menjadi semakin mendesak, Grace memilih jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, menjadi wanita panggilan. Keputusan itu ia buat dengan gemetar, dan malam pertamanya adalah neraka yang tidak akan pernah ia ceritakan pada siapapun. Namun setelah itu, ia belajar untuk mematikan sebagian dirinya. Ia belajar tersenyum saat hatinya menolak. Belajar berbicara manis pada orang-orang yang sama sekali tidak ia kenal. Belajar menerima bahwa tubuhnya sekarang adalah sumber penghasilan. Setiap malam ia keluar sekitar pukul 8, menunggu telepon dari agen atau pelanggan tetap, lalu berpindah dari hotel ke hotel seperti arwah yang tidak punya rumah. Namun meski menjalani hidup sekeras itu, Grace bukanlah perempuan yang mudah menyerah. Ia masih punya mimpi, meski kecil. Ia ingin ibunya sembuh. Ia ingin suatu hari berhenti dari pekerjaan ini. Ia ingin memiliki warung kecil di dekat terminal, tempat ia bisa tersenyum tanpa paksaan. Mimpi yang sederhana namun terasa sangat jauh seperti bintang di langit yang hanya bisa ia tatap. Malam itu, seperti biasa, Grace berjalan menuju halte tempat ia akan dijemput oleh ojek langganannya. Udara cukup dingin dan bau tanah yang masih basah membuat langkahnya sedikit lebih ringan. Ia membuka ponselnya dan melihat pesan dari ibunya. "Kamu sudah makan? Jangan terlalu capek ya, Nak." Grace tersenyum kecil. Senyum yang hanya muncul ketika ia membaca pesan dari satu-satunya orang yang membuatnya merasa hidup. Ia mengetik balasan singkat, berbohong seperti biasa bahwa ia bekerja di restoran dan shiftnya hanya sampai jam 10 malam. Ketika sampai di halte, ia duduk sambil menggosok kedua tangannya yang kedinginan. Ia memperhatikan orang-orang di sekitar, pasangan muda yang baru pulang dari kafe, pria kantor yang masih memakai seragam, dan ibu-ibu yang menjinjing belanjaan. Mereka terlihat lelah, tetapi bukan lelah yang sama seperti dirinya. Lelah mereka bisa hilang ketika sampai rumah. Lelah Grace justru menebal ketika ia mendekati malam. Kadang-kadang Grace bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya ia cari dari hidup ini? Ia tidak pernah ingin menjadi korban keadaan, namun perlahan ia menyadari bahwa hidup tidak memberi banyak pilihan pada orang sepertinya. Setiap kali ia membuka pintu hotel dan melihat wajah pelanggan baru, ia merasa sedikit dari dirinya terkikis. Tetapi di balik semua itu, ia selalu pulang bawa uang yang cukup untuk membeli obat ibunya. Baginya, itu cukup untuk membuatnya bertahan. Seorang ojek berhenti di depan halte. "Mau ke hotel biasa, Mbak Grace?" tanya pengemudi yang sudah sering mengantarkannya.
Iya bang, jawabnya pelan. Di perjalanan, Grace memandang keluar jendela, melihat lampu-lampu toko dan bayangan orang yang berpacu dengan waktu. Kota itu tidak pernah tidur, dan Grace adalah salah satu dari sekian banyak nyawa yang bergantung pada gelapnya malam. Namun di balik semuanya, ia menyimpan perasaan bahwa suatu hari ia akan keluar dari lingkaran ini. Suatu hari, gumamnya meski tidak tahu kapan. Ia tiba di hotel tempat ia biasa menunggu panggilan pelanggan. Hotel itu tidak terlalu mewah, tetapi cukup bersih dan aman. Resepsionis mengenalnya sebagai tamu langganan tanpa pernah menanyakan apa pekerjaannya. Dunia malam seperti itu. Semua orang tahu, namun tidak ada yang benar-benar berbicara. Di sudut lobi, ada seorang perempuan lain, Vivi, yang juga memiliki profesi serupa. Mereka tidak terlalu akrab, namun saling memahami tanpa perlu banyak bicara. "Malam Grace," sapa Vivi sambil menyisirkan rambutnya yang panjang. "Malam," jawabnya singkat. Mereka berbicara ringan tentang jadwal malam ini, pelanggan yang sering ribut, dan harapan-harapan kecil yang mereka sebar untuk menipu diri sendiri. Grace tahu bahwa Vivi juga melakukan pekerjaan ini demi keluarganya di kampung. Banyak perempuan lain yang memiliki cerita serupa. Di dunia seperti ini, hampir tidak ada yang datang karena keinginan sendiri. Ketika jam menunjukkan pukul 9 malam, telepon Grace bergetar. Agen mengirim pesan. "Satu pelanggan, pria Parubaya, kamar 508. Grace menarik nafas panjang dan tersenyum tipis. "Duluan ya, Vi?" "Oke, hati-hati," kata Vivi. Grace berjalan menuju lift. Setiap langkah terasa seperti ritme yang sudah hafal oleh tubuhnya. Ritme yang tidak pernah berubah sejak 3 tahun yang terakhir. Pintu lift terbuka, dan ia masuk sambil menatap bayangannya di dinding metal. "Kamu kuat," bisiknya kepada diri sendiri. Kalimat itu selalu ia ulang setiap malam sebelum membuka pintu kamar pelanggan. Ia tidak tahu bahwa hidupnya hanya tinggal beberapa malam lagi. Bahwa semua langkah tenangnya malam itu sebenarnya hanyalah keheningan sebelum badai. Namun untuk malam ini, dunia masih tenang bagi Grace. Ia masih hidup, masih bermimpi kecil, masih berusaha menjadi seseorang yang tidak tenggelam dalam gelapnya kota. Dan malam itu, ia masih berjalan tanpa tahu bahwa takdir sudah mengintai dari kejauhan. Dan malam itu, ia masih berjalan tanpa tahu bahwa takdir sudah mengintai dari kejauhan. Kalimat itu terus bergaung dalam hati Grace saat pintu lift terbuka di lantai 5. Ia melangkah keluar dengan langkah yang pelan namun mantap, seakan-akan sudah hafal betul bagaimana harus bersikap. Setiap lorong hotel tampak sama, dengan karpet merah kusam dan lampu kuning yang menggantung redup. Bau parfum ruangan bercampur dengan bau lembab dinding, membuat suasana terasa seperti ruang yang sengaja diciptakan untuk menyimpan rahasia. Ia berdiri sejenak di depan kamar 508. Seperti biasa, ia menyiapkan senyumnya. Senyum tipis yang cukup ramah untuk pekerjaan ini, tetapi cukup dingin untuk menjaga jarak dari siapapun yang menunggunya di balik pintu. Setelah mengetuk pelan, pintu terbuka dan seorang pria Parubaya dengan perut buncit muncul. Ia tersenyum lebar, senyum yang lebih mirip gumaman puas daripada ucapan selamat datang. Tidak ada yang spesial dari pelanggan pertama malam itu. Pria itu pemabuk, baunya menusuk, dan ia terlalu cerewet untuk ukuran seseorang yang hanya membeli perhatian sesaat. Grace menjalaninya dengan mekanis, tubuhnya bekerja sementara pikirannya melayang ke tempat lain. Ke rumah ibunya, ke masa kecilnya, ke mimpinya membuka warung. Ia sudah terlalu sering menemui tipe seperti ini. Pria yang hanya ingin didengar tanpa tahu apa yang sebenarnya ia bayar. Setelah menyelesaikan pekerjaannya dan meninggalkan kamar, Grace turun ke lobi. Waktu menunjukkan pukul 10 lewat sedikit. Malam masih panjang, dan biasanya setidaknya 2 hingga 3 pelanggan lagi akan menunggu. Dari kejauhan, ia melihat Vivi sedang bercakap dengan 2 pria muda. Mereka tertawa-tawa kecil sambil sesekali melirik ke arah Grace yang baru keluar dari lift. Vivi mendekat begitu pria-pria itu pergi. "2 orang barusan nanya kamu," katanya sambil melipat tangannya. "Kayaknya mereka pernah lihat kamu." "Kenal?" tanya Grace datar. "Enggak, tapi tatapannya enggak enak." Grace tidak menanggapi. Ia sudah terbiasa dengan tatapan macam apapun. Tatapan jijik, penasaran, memuja, merendahkan, semuanya pernah ia dapatkan. Namun sesuatu dalam kata-kata Vivi membuat hatinya sedikit gelisah, meski ia mengabaikannya. Beberapa menit kemudian, pesan dari agen kembali masuk. Pelanggan kedua menunggu di kamar 611.
Grace kembali naik, melewati lorong-lorong yang semakin sunyi. Pelanggan kedua adalah pria yang lebih muda, wajahnya lumayan rapi, dan sikapnya jauh lebih sopan daripada pria sebelumnya. Namun justru pria-pria seperti inilah yang membuat Grace paling tidak nyaman, karena mereka terlihat normal, seolah-olah apa yang mereka lakukan bukanlah sesuatu yang memanfaatkan ketidakberdayaan orang lain. Yang membuat Grace merasa ganjil adalah ketika pria itu bertanya, "Kamu udah lama kerja di sini?" Pertanyaan itu terdengar wajar, namun ketika Grace menjawab dengan hati-hati, pria itu menatapnya lama, seolah menghafalkan raut wajahnya. Mata itu terlalu tajam untuk ukuran seseorang yang hanya ingin layanan singkat. Setelah pekerjaan selesai, pria itu sempat menahan pergelangan tangan Grace. Ia menarik tangannya dan hanya mengangguk. Ada sesuatu yang membuatnya ingin cepat keluar dari kamar itu. Ketika ia kembali ke lobi, Vivi tidak tampak di tempatnya. Sebagai gantinya, seorang petugas hotel yang ia kenal berdiri sambil merapikan meja. Ia menghampirinya. "Tadi Vivi kemana, Mas?" "Barusan ada 5 cowok nanya dia. Pada kelihatan mabuk. Mereka ajak ke atas," jawab petugas itu tanpa terlalu memikirkan maknanya. Grace merasakan dadanya mengencang. Ada rasa tidak nyaman yang mengalir cepat, namun ia mencoba menenangkan diri. Di dunia mereka, 5 pria sekaligus bukan hal aneh, meski selalu berbahaya. Namun seperti biasa, Grace tidak punya kuasa untuk melarang atau mencampuri urusan orang lain. Ia menunggu beberapa saat sambil memperhatikan deretan sofa lobi dan jam dinding. Malam semakin larut, suara gaduh di lorong sudah mulai mereda, dan hanya beberapa tamu yang masih berlalu lalang. Ketika ia hendak mengistirahatkan diri sebentar, ponselnya kembali bergetar. Pelanggan ketiga menunggu di kamar 707. Malam itu rasanya lebih sibuk daripada biasanya. Pelanggan ketiga adalah pria kantoran. Kemejanya masih rapi, rambutnya disisir ke belakang, dan ia tampak lelah. Namun ia berbicara dengan sopan dan tidak banyak meminta hal aneh. Ia hanya ingin ditemani bicara selama 1 jam sambil minum. Grace sedikit lega menghadapi pria tipe ini. Setidaknya, ia tidak merasa seperti benda. Namun ketika mereka berbicara, pria itu menyinggung sesuatu yang membuat Grace berhenti sejenak. "Aku sering melihat kamu keluar hotel ini. Kamu kerja di sini kan?" Grace menjawab samar. "Bisa dibilang begitu. Aku pernah melihat ada 5 orang yang sering melihatin kamu. Kamu kenal mereka?" Grace menatapnya lebih lama daripada biasanya. "Enggak. Emang kenapa?" "Enggak tahu. Tatapannya beda. Kayak bukan pelanggan biasa." Grace kembali tersenyum, namun kali ini senyumnya lebih hambar. "Aku nggak terlalu peduli." Meski ia berkata begitu, kata-kata pria itu menancap di pikirannya. Ia mengingat kembali 2 pria muda yang menanyakan dirinya, pria yang menghafalkan wajahnya, dan 5 orang yang tadi naik membawa Vivi. Ada benang merah samar yang menimbulkan kegelisahan, namun ia kembali mengabaikannya. Hidupnya sudah cukup berat tanpa harus menambah ketakutan baru. Setelah pekerjaan ketiga selesai, malam telah lewat pukul 1. Biasanya, Grace akan pulang pada jam segitu. Namun sebelum ia sempat bersiap, pesan keempat datang. Agen mengirim lokasi hotel berbeda, lebih kecil dan lebih gelap beberapa blok dari tempat ia sekarang. Pelanggan baru, bayarannya besar, begitu bunyi pesannya. Grace menimbang sejenak. Tubuhnya lelah, tapi bayaran besar berarti obat ibunya bisa terbeli lebih cepat. Ia menarik napas panjang. Sekali lagi, gumamnya. Ketika keluar dari hotel, udara malam terasa lebih dingin daripada biasanya. Jalanan sepi, hanya ada 1-2 motor lewat. Grace menunggu ojek langganannya di depan minimarket. Ia merapatkan jaketnya sambil mengusap-ngusap lengannya yang kedinginan. Kerlip lampu jalan tampak seperti mata-mata kecil yang mengintip dari kegelapan. Tidak jauh di belakangnya, 5 pria berdiri sambil memperhatikannya dalam diam. Mereka tidak bersuara, hanya mengamati, seolah menunggu sesuatu. Tatapan mereka gelap, penuh maksud, seperti seseorang yang mengamati mangsa dari balik semak-semak. Namun Grace tidak menyadarinya. Ia hanya merasakan angin malam yang tiba-tiba terlalu dingin, seakan membawa firasat buruk yang merayap tanpa suara. Malam itu, Grace melangkah pergi, tanpa tahu bahwa bayangan-bayangan itu mulai menandai setiap langkahnya. Dan takdir yang mengintainya dari kejauhan, kini mulai mendekat. Kalimat itu terasa menggantung di udara ketika Grace menaiki ojek menuju hotel kecil yang dituju. Lampu-lampu kota mulai berkurang, digantikan gang-gang sempit yang menelan cahaya. Hotel yang dimaksud agen berada di ujung jalan. Bangunan tua berlantai 3 dengan cat mengelupas.
tampak seperti tempat yang pernah hidup namun kini hanya berdiri karena kebiasaan. Ketika Grace turun dari motor, ia merasakan hawa berbeda. Bukan dingin, bukan takut, melainkan rasa tak nyaman yang sulit dijelaskan. Seperti ada sesuatu di dalam gedung itu yang menyimpan nafas, menunggu ia masuk. Namun Grace menepis pikirannya. Ia sudah terlalu sering merasa tidak nyaman dalam pekerjaannya. Perasaan itu bukan hal baru. Yang penting ia dibayar cukup besar untuk kunjungan ini. Di depan pintu hotel, seorang petugas resepsionis yang tampak mengantuk menyambutnya tanpa banyak bicara. Kamar 203, katanya datar tanpa menatap wajahnya. Seolah ia hanya memberikan nomor, bukan manusia, kepada seseorang. Grace mengangguk dan melangkah menuju tangga. Hotel itu tidak memiliki lift, hanya lorong sempit yang dipenuhi bau karpet lembab dan asap rokok yang sudah meresap bertahun-tahun. Cahaya redup dari lampu di langit-langit membuat suasana semakin muram. Setiap langkah Grace terdengar jelas, memantul ke dinding seperti langkah seseorang yang sedang memasuki tempat yang salah. Ketika ia sampai di depan kamar 203, ia melihat pintunya sedikit terbuka. Ini hal yang tidak biasa. Biasanya pelanggan menunggu di dalam, mengunci pintu, lalu mempersilakan ia masuk. Grace mengetuk pelan. "Halo?" Tidak ada jawaban. Hanya suara samar musik dari radio kecil di dalam kamar. Ia mendorong pintu perlahan. Kamar itu gelap dengan hanya satu lampu meja menyala redup. Aroma ruangan menusuk, campuran alkohol, rokok, dan sesuatu yang tidak ia kenali. Grace melangkah masuk berhati-hati. "Ada orang?" ulangnya. Dari sudut ruangan seseorang bergeser. Seorang pria berbadan besar muncul dari bayangan, tersenyum samar. "Masuk aja, teman-temanku sebentar lagi datang." Kalimat itu langsung membuat jantung Grace mengencang, meski ia berusaha tetap tenang. "Teman-teman?" tanyanya menjaga suaranya tetap netral. "Iya, berlima. Kita mau yang spesial malam ini." Ada sesuatu dalam cara pria itu berkata-kata yang membuat bulu kuduk Grace mengemang. Namun ia pernah menghadapi pelanggan-pelanggan aneh sebelumnya. Ia tidak boleh menunjukkan rasa takut. Ia memaksa tersenyum kecil dan menaruh tasnya di meja. "Baik, tapi aku harus tahu dulu apa permintaannya, biar aku tahu batasannya." Pria itu tertawa kecil, tawa yang tidak menyenangkan. "Tenang aja, kami cuma pengen have fun. Kamu bisa kan?" Grace tidak menjawab. Ia menunduk pura-pura merapikan rambutnya. Di balik helai itu, matanya mengamati keadaan kamar. Jendelanya tertutup rapat. Hanya ada satu pintu. Tidak ada telepon hotel yang mudah dijangkau. Kamar itu lebih sempit dibanding kamar hotel umumnya. Dan suasananya lebih seperti kamar kos murahan daripada tempat pelanggan biasa menginap. Ketukan keras terdengar dari luar. 4 pria lain masuk tanpa menunggu izin. Mereka tampak mabuk. Wajah mereka merah dan mata mereka liar. Saat pintu tertutup di belakang mereka, Grace tahu bahwa malam itu tidak akan sama seperti malam-malam lain. "Akhirnya lengkap," ujar salah satu pria sambil menatap Grace dari ujung kaki hingga kepala seperti sedang menilai barang dagangan. "Cantik juga ya, lebih cantik dari yang dibilang orang." Pria berbadan besar tadi menutup pintu, kali ini menguncinya dari dalam dengan bunyi klek yang terdengar sangat jelas di telinga Grace. Tidak ada jalan keluar lagi. Grace tersenyum kecil, berusaha menjaga profesionalisme meski ia bisa merasakan nafasnya sendiri mulai memburu. "Oke, jadi mau mulai bagaimana?" Tidak ada yang menjawab. 5 pria itu hanya saling pandang seolah menunggu aba-aba. Kemudian salah satu dari mereka mengeluarkan botol minuman keras dan meletakkannya di meja. Yang lain mengeluarkan kamera kecil. Pria yang ketiga menutup tirai dengan rapat. Dan yang keempat, mengunci pintu sekali lagi, seakan mengukuhkan bahwa tidak ada seorang pun yang akan keluar sampai mereka selesai. Grace mulai mundur perlahan, langkahnya kecil tapi pasti. "Sebentar, ini bukan bagian dari perjanjian. Kalau kalian mau rekam, aku harus tahu dulu. Ada aturan." "Ada aturan dari siapa? Dari kamu? Kamu pikir kamu siapa?" Tawa mereka memecah kamar. Tawa yang tidak terdengar seperti orang mabuk,
tetapi seperti sekelompok predator yang baru saja mengepung mangsanya. Grace menelan ludah. Tangannya gemetar kecil namun ia berusaha mempertahankan wajah tenang. "Aku cuma mau kerja dengan aman," katanya pelan. Pria itu saling pandang lagi. Kemudian yang berbadan besar mengeluarkan sesuatu dari jaketnya. "Tali tambang kecil. Kita cuma pengen mastiin kamu nggak kabur," katanya tenang. Jantung Grace olah berhenti berdetak. Nafasnya serasa berhenti di tenggorokan. "Aku nggak akan kabur. Kalian nggak perlu." "Aku bilang." Pria itu maju 2 langkah. Suaranya menurun tapi lebih mengancam. "Kita cuma mau have fun." Grace mundur lagi, tapi punggungnya membentur dinding. Ia tidak punya ruang lagi. 5 pria itu bergerak maju, perlahan, seakan menikmati ketakutan yang muncul di mata Grace meski ia mati-matian menahannya. Udara kamar seakan menebal, berubah menjadi sesuatu yang menyesakkan. Kita bisa bicarakan ini," kata Grace. Suaranya mulai pecah meski ia berusaha mempertahankan. "Kalian mau apa? Uang? Aku bisa bayar kembali." "Yang kami mau cuma kamu," jawab salah satu pria sambil memegang dagunya kasar. Grace menepis hantamannya. "Tolong, aku cuma mau kerja. Aku nggak mau masalah." Pria berbadan besar itu tertawa pelan, tawa rendah yang tidak manusiawi. "Masalahnya kami memang nyari masalah." Secepat kilat satu dari mereka menangkap tangan Grace dan membekam mulutnya. Ia menendang dan merontah, tetapi tubuh mereka terlalu kuat. 2 lainnya memegang kaki dan bahunya. Grace mencoba menjerit, namun suara itu hanya tenggelam dalam telapak tangan yang menutup rapat mulutnya. Tali tambang melingkar di pergelangan tangannya. Grace menatap mereka dengan mata membesar, pupilnya gemetar ketakutan. Dalam hatinya ia terus berkata pada dirinya sendiri bahwa ini hanya intimidasi, bahwa mereka hanya ingin menakutinya. Namun ketika pria yang memegang kamera mulai menyetel alat itu, realitas menghantamnya keras. Mereka tidak main-main. Mereka tidak akan berhenti. Ruangan itu seakan mengecil. Dindingnya mendekat, udara makin dingin, nafas Grace makin sulit. Semua suara tertelan oleh dengung sangar musik dari radio. 5 pria itu tersenyum puas, dan malam itu, tanpa menyadari bahwa inilah malam terakhirnya, Grace akhirnya menyadari betapa dekatnya takdir itu selama ini mengikutinya. Bayangan langkah Grace yang terpaku di depan pintu itu masih menggantung dalam ingatannya. Perasaan tidak enak yang menyelinap tanpa alasan, seakan angin malam berusaha memberi peringatan samar. Namun, seperti yang selalu ia lakukan, ia mengesampingkan rasa ragu dan tetap melangkah masuk. Itulah yang terlintas kembali di kepalanya ketika malam berikutnya datang, seolah bayangan kejadian itu masih mengikuti dari belakang dan enggan pergi. Sejak ketemu pelanggan berwajah dingin bernama Rafli, Grace tidak tenang, bukan karena perlakuannya kasar, justru ia terlalu tenang. Tatapannya kosong, namun tajam. Sikapnya sopan, namun terasa mengawasi, seolah ia sedang mengukur Grace, bukan sebagai seorang wanita panggilan, melainkan sebagai sesuatu yang lain. Grace mencoba meyakinkan diri bahwa ia mungkin hanya terlalu lelah, tetapi rasa tidak nyaman itu menetap dan semakin kuat. Malam itu, kota kembali hidup dengan lampu-lampu neon yang memantul di jalanan basah sehabis hujan. Namun bagi Grace, semuanya terasa lebih redup. Ia duduk di ruang tengah kontrakannya, memandangi layar ponsel yang terus bergetar pelan tanda ada pesan masuk dari mucikarinya. Pesan-pesan itu berisi jadwal, nama-nama pelanggan untuk malam itu, lokasi, permintaan masing-masing. Biasanya, Grace langsung bergerak, bersiap, berdandan dan menyambut malam seperti biasa. Tapi malam ini berbeda. Ada jeda yang tak biasa di setiap gerakan, ada napas panjang yang tak bisa ia sembunyikan. "Lo oke, Grace?" tanya Nala, teman satu kontrakannya, yang juga bekerja di jalan yang sama. Grace hanya tersenyum tipis. "Capek aja." Nala mengerutkan kening, duduk di sampingnya. "Capek yang biasa atau capek yang nggak enak?" Kata nggak enak itu membuat Grace terdiam. Iya, rasanya seperti itu. Sejak bertemu Rafli, ia merasa diawasi. Bahkan setelah mereka berpisah, seakan tatapan pria itu menempel di punggungnya. "Entah," gumam Grace sambil meremas jemarinya. "Kayak ada sesuatu yang ngikutin." Nala tertawa kecil mencoba mencairkan suasana. "Mungkin perasaan lo doang, banyak hal di jalan ini yang kadang nempel di kepala. Kita kan sering banget ketemu yang aneh-aneh." Grace mengangguk.
Meski ia tahu ini lebih dari sekedar perasaan. Ada sesuatu yang salah, namun ia tidak tahu apa. Malam sudah semakin larut ketika Grace akhirnya berdandan. Ia mengenakan gaun hitam yang simpel namun elegan. Pelanggan pertamanya malam itu meminta penampilan yang rapih dan minimalis. Ia menarik napas panjang di depan cermin. Matanya terlihat lebih sayu dari biasanya. Ia menyabukan sedikit bedak untuk menutupi kantuk dan kegelisahan. Ponselnya berbunyi. Satu pelanggan membatalkan. Satu lagi meminta pindah jam dan satu tambahan masuk. Pelanggan baru. Tidak memakai nama. Hanya inisial. R. Tertulis di catatan. Grace langsung merinding. R? Rafli? Apa kebetulan? Ia menelan ludah dan mencoba tidak memikirkannya. Mungkin cuma orang lain, banyak kok yang namanya pakai huruf R. Ia mencoba menenangkan diri. Ia tahu tidak boleh menunjukkan rasa takut. Di pekerjaan seperti ini, takut berarti celaka. Dengan motor pinjaman Nala, ia berangkat ke lokasi pertama, sebuah bar hotel yang cukup terkenal. Lampunya temaram, musiknya lembut, dan bau alkohol bercampur parfum membuat semua terasa samar. Ia bertemu pelanggan pertama, lalu kedua. Semua berjalan seperti biasa, tidak ada yang aneh. Tidak ada yang membuatnya merasa terancam. Namun, ketika ia berjalan keluar menuju parkiran untuk menyusul pelanggan berikutnya, tiba-tiba sebuah pesan masuk. Dari nomor tidak dikenal. Sudah siap ke pertemuan terakhir? Ia mengurutkan kening. Pertemuan terakhir? Siapa? Ia mengetik balasan. Siapa ini? Tidak ada balasan. Ia menelan ludah dan mencoba tidak memikirkannya. Mungkin cuma pelanggan yang bercanda tidak lucu. Banyak kok yang begitu. Tapi nadanya terlalu dingin. Ia menuju lokasi ketiga. Hotel kecil, agak tua, namun masih cukup terawat. Lorong-lorongnya panjang dan sepi. Hanya lampu temaram yang menyala di beberapa titik. Ia mengetuk pintu sesuai nomor kamar yang tertera di pesan. Pintu itu terbuka pelan seakan memang sudah ditunggu. Dan benar, di dalam ada seseorang. Berdiri membelakangi jendela, tubuhnya siluet gelap melawan cahaya lampu kota yang masuk dari luar. Mas Rafli? Tanya Grace dengan suara serak. Pria itu menoleh perlahan. Saat takdir kelamnya mulai berjalan tanpa bisa ia hentikan, tubuh Grace terasa membeku. Seolah udara di dalam kamar itu berubah menjadi dinding-dinding padat yang menutup jalannya untuk bernafas. Pintu yang menutup perlahan di belakangnya seperti sebuah palu vonis yang mengetuk kepalanya. Tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat berlari, dan tidak ada seorang pun yang tahu ia ada di sini. Kamar hotel itu remang. Hanya lampu meja yang menyala redup dengan warna kuning kusam. Tirainya tertutup rapat, menahan cahaya kota yang seharusnya masuk. Aroma lembab bercampur asap rokok memenuhi ruangan, membuat dada Grace sesak. 5 pria itu berdiri mengitarinya seperti lingkaran tanpa celah, masing-masing dengan tatapan yang berbeda namun sama-sama menakutkan. Rafli berdiri paling depan, menatapnya dengan ekspresi yang seolah menunggu momen yang sudah lama dinantikan. Suara langkah salah satu pria lain terdengar pelan, namun cukup membuat bulu kuduk Grace berdiri. Ketakutan membuat kakinya lemas, tapi ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Mas, kalau mau bicara baik-baik, saya bisa dengar. Tolong jangan macam-macam. Suaranya bergetar, hampir hilang, tapi ia tetap memaksa diri untuk berbicara. Tidak ada yang menjawab, mereka hanya saling melirik, seolah menikmati pemandangan itu. Seorang perempuan muda, sendirian, terjebak, tanpa kekuatan, tanpa harapan. Rafli melangkah perlahan mendekat. Tubuhnya menjulang di hadapan Grace, membuatnya harus mendongak. Grace, kamu masih ingat tatapan kamu waktu pertama lihat aku? Tanyanya dengan suara pelan namun dingin. Tatapan takut itu, gue suka. Ia menyentuh dagunya, halus,
Namun seperti sentuhan ular yang menyentuh mangsa sebelum menelan, Grace menepis tangan itu spontan. "Jangan sentuh aku!" Namun jawaban itu justru membuat semua pria di dalam kamar tertawa kecil. Tawa yang tidak menunjukkan humor apapun. Tawa yang hanya menandakan perlawananmu tidak ada gunanya. Pria bertubuh besar di belakang Rafli menarik lengan Grace dengan kasar hingga ia terjatuh ke lantai. Siku dan lututnya membentur keras, menimbulkan rasa perih yang naik ke otaknya. Ia terbatuk, mencoba merangkak menjauh, tapi salah satu dari mereka menginjak punggungnya, membuatnya kembali tertekan ke lantai. Nafasnya tercekat. "Kenapa kalian ngelakuin ini?" Suaranya tercecer di antara getar ketakutan. Rafli jongkok di hadapannya, menatap dalam. "Grace, kamu masih ingat tatapan kamu waktu pertama lihat aku?" Tanyanya dengan suara pelan namun dingin. "Tatapan takut itu, gue suka." Ia menyentuh dagunya, halus, namun seperti sentuhan ular yang menyentuh mangsa sebelum menelan. Grace menepis tangan itu spontan. "Jangan sentuh aku!" Namun jawaban itu justru membuat semua pria di dalam kamar tertawa kecil. Tawa yang tidak menunjukkan humor apapun. Tawa yang hanya menandakan perlawananmu tidak ada gunanya. Pria bertubuh besar di belakang Rafli menarik lengan Grace dengan kasar hingga ia terjatuh ke lantai. Siku dan lututnya membentur keras, menimbulkan rasa perih yang naik ke otaknya. Ia terbatuk, mencoba merangkak menjauh, tapi salah satu dari mereka menginjak punggungnya, membuatnya kembali tertekan ke lantai. Nafasnya tercekak. "Kenapa kalian ngelakuin ini?" Suaranya tercecer di antara getar ketakutan. Rafli jongkok di hadapannya, menatap dalam. "Karena kami bisa." Jawaban itu membuat Grace merasakan ketakutan yang berbeda. Ini bukan sekedar ancaman, bukan pula sekedar kekerasan. Ini adalah permainan bagi mereka. Ia hanyalah boneka yang kebetulan lewat di hidup mereka dan kini mereka ingin menghancurkannya. Mereka menyerit Grace ke atas ranjang. Tubuhnya menolak, meronta, berteriak, memukul, menendang apapun yang bisa ia lakukan dengan sisa tenaga. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Grace tidak pernah merasa sekecil ini, tidak pernah merasa serapuh ini. Dan ketika salah satu dari mereka membuka tas hitam besar dari bawah meja, isinya di dalamnya membuat perut Grace mual. Lakban, tali, pisau besar dan kamera. "Tidak, jangan mas, aku mohon." Ia hampir tidak bisa bernafas. Kata-katanya terputus oleh Ishak. Tetapi, seolah tidak pernah belajar arti belas kasihan, mereka terus melanjutkan apa yang sudah mereka rencanakan. Tangan Grace dilakban, kakinya diikat di sudut ranjang, mulutnya dibungkam, matanya berkaca-kaca, namun ia dipaksa untuk terus melihat. Dan malam itu, dimulai dari jeritan yang tidak akan pernah didengar oleh siapapun, tubuhnya menjadi saksi perlakuan paling kejam yang tidak pantas ditanggung siapapun. Mutilasi pertama bukanlah bagian yang paling menyakitkan. Bagian terburuknya adalah ketika ia mulai sadar bahwa mereka menikmatinya. Bukan hanya tindakan itu, tapi rasa takutnya. Mereka menikmati teriakannya, tubuhnya yang bergetar, matanya yang memohon. Salah satu dari mereka bahkan berbisik di telinganya sebelum darah pertama mengalir. "Kalau lo mati nanti, jangan datang ke mimpi gue ya." Lalu mereka tertawa. Tertawa seolah sedang bersulang setelah memenangkan sesuatu. Tubuh Grace perlahan kehilangan panasnya. Rasa sakit mulai menjauh, digantikan rasa dingin yang menusuk. Pandangannya kabur. Bunyi-bunyi ruangan terdengar jauh, seakan ia sedang tenggelam di dalam air yang pekat. Dan di antara kabut perlahan yang menutup dunia, satu hal terakhir yang ia rasakan adalah kemarahannya. Bukan ketakutan, bukan keputusasaan, tapi kemarahan yang begitu besar hingga terasa seperti bara yang membakar dari dalam dadanya. Ketika nafas terakhirnya keluar, ia tidak merasakan damai. Arwahnya tidak pergi dengan tenang. Ia pergi dengan dendam, dengan teriakan yang tidak pernah didengar dunia. Dengan nama 5 pria itu terpatri di dalam kesadarannya seperti ukiran besi hangat. Rafli, Bima, Seno, Arwan, dan Hilman. Dan ketika cahaya terakhir memudar dari matanya, kesunyian ruangan itu berubah menjadi kesunyian yang berbeda. Kesunyian yang menandakan awal sesuatu yang jauh lebih gelap daripada kematiannya. Karena malam itu,
lahirlah arwah yang tidak akan pernah berhenti mencari mereka, satu persatu, dengan cara yang tidak mereka bayangkan. Karena malam itu, lahirlah arwah yang tidak akan pernah berhenti mencari mereka, satu persatu, dengan cara yang tidak bisa mereka bayangkan. Dan ketika kesunyian itu menebal, Grace merasakan dirinya berdiri di tengah ruangan yang sama, namun tidak lagi dalam wujud manusia. Tubuhnya tergeletak tak bernyawa di atas ranjang penuh luka, tapi kesadarannya terpisah, mengambang, melayang, seolah tali yang selama ini mengikat dirinya pada dunia telah putus begitu saja. Pada awalnya, ia bingung. Ia tidak bisa merasakan dingin, panas, rasa sakit, atau bahkan gravitasi. Tidak ada napas, tidak ada detak jantung, namun kesadarannya tetap penuh, justru lebih tajam daripada ketika ia hidup. Suara tawa para pelaku masih menggema, seperti gema yang diputar ulang di dalam ruang hampa. Ia ingin menjerit, ingin mengutuk, ingin melawan, tetapi yang keluar hanyalah keheningan. Dalam keheningan itulah, satu emosi tumbuh paling kuat, amarah. Amarah itu menjalar ke seluruh kesadarannya, menyelimuti dirinya seperti kabut hitam yang semakin padat. Dan di dalam kabut itu, nama-nama itu bersinar seperti luka yang tidak akan pernah sembuh. Rafli, Bima, Seno, Arwan, Hilman. Mereka terus terpampang dalam pikirannya, seolah dunia tak ingin membiarkan ia lupa barang satu huruf pun. Ketika mereka pergi meninggalkan kamar itu dengan tubuh Grace yang tak bernyawa, arwah Grace mengikuti mereka. Bukan dengan kaki, tetapi dengan naluri yang begitu kuat. Naluri yang muncul dari dendam yang belum terbayarkan. Ia melayang melewati pintu tanpa menyentuhnya, melewati lorong-lorong hotel yang dingin. Lampu-lampu temaram berkedip ketika ia lewat. Para tamu yang tidak sadar dengan keberadaannya merinding tanpa sebab, memegang lengan mereka sendiri seakan udara tiba-tiba menjadi lebih dingin. Arwah Grace menangis, namun tangis itu tidak menghasilkan suara. Hanya bayangan kabut tipis yang memancar dari wajahnya, lalu hilang di telan gelapnya koridor. Beberapa hari berlalu, dan tubuhnya ditemukan. Namun identitasnya dipalsukan oleh 5 pria itu. Mereka membuang sisa-sisa tubuhnya ke sebuah sungai kecil jauh dari kota, berharap air akan menghapus jejak. Media hanya menulis headline singkat, "Jasad tanpa identitas ditemukan di sungai." Tidak ada yang menghubungkannya dengan Grace. Tidak ada yang mencari tahu lebih jauh. Arwah Grace menyaksikan semuanya. Ia melihat tubuhnya dibungkus asal-asalan. Ia melihat bagaimana orang-orang yang melintas di tepi sungai hanya memandang tanpa peduli. Dunia tidak mengenal namanya, seperti ia tidak pernah ada. Namun 5 pria itu masih ada. Mereka hidup seperti biasa. Mereka masih tertawa, bekerja, minum, dan menganggap malam pembunuhan itu hanyalah satu cerita liar yang ditutupi oleh kegelapan. Itulah yang membuat amarah Grace membara lebih besar. Minggu pertama setelah kematiannya, arwah Grace mulai merasakan perubahan pada dirinya. Dahulu ia hanya bisa mengikuti mereka seperti bayangan, tapi kini ia mulai bisa menyentuh hal-hal kecil. Ia bisa membuat kaca berembun hanya dengan menyentuhnya. Ia bisa membuat lampu berkedip jika emosi terlalu kuat. Dan perlahan, satu kemampuan yang lebih besar muncul. Ia bisa memanggil nama mereka. Pada awalnya, panggilan itu hanya berupa bisikan di telinga mereka. Samar, seperti suara udara. Tetapi semakin dendamnya membesar, semakin jelas suara itu. Malam itu, korban pertamanya adalah Seno. Seno pulang ke rumah setelah mabuk berat di sebuah bar. Ia merasa kepalanya berputar, tubuhnya gontai, pikirannya tumpul oleh alkohol. Ia masuk ke kamar mandi dan menyalakan keran. Air dingin mengalir di wajahnya, tapi tidak cukup untuk menghapus ketakutan samar yang tiba-tiba muncul. Saat ia mengangkat wajah, ia melihat sesuatu di cermin. Kabut. Kabut tipis di sudut pantulan. Ia mengedip. Kabut itu masih ada, mulai membentuk garis samar seperti sosok perempuan. Rambutnya panjang, acak-acakan, menutupi sebagian wajah. Seno mendadak sadar.
Jantungnya berdentum keras. Ia mundur selangkah, namun sosok itu semakin terlihat. Dari kabut, suara lirih muncul. Seno. Seno terpeleset ke belakang, menyadarkan diri ke tembok. "Siapa itu? Siapa?" teriaknya panik. Cermin berembun, dan huruf-huruf muncul di permukaannya, seolah ada jari yang menulisnya dari dalam kaca. A, K, U, Grace. Seno membeku, wajahnya pucat, mulutnya bergetar tanpa suara. Enggak mungkin, kamu udah." Belum sempat ia menyelesaikan kata-katanya, cermin itu retak tiba-tiba. Retakan itu menjalar seperti sarang laba-laba, namun entah bagaimana serpihan kaca tidak jatuh. Dari balik retakan itu, sepasang mata muncul. Mata yang sama seperti malam itu. Mata penuh kepedihan bercampur amarah. Mata Grace. Seno mencoba berlari, namun pintu kamar mandi tertutup sendiri. Ia menabraknya, memukulnya, tetapi pintu itu sekeras batu. Gelap mulai memenuhi ruangan. Cermin itu pecah meledak, namun bukan serpihan kaca yang menyembur keluar, tetapi bayangan hitam dengan wujud perempuan yang bergerak seperti kabut pekat. Seno berteriak, namun jeritannya terputus dalam hitungan detik. Ketika lampu kamar mandi menyala kembali, tubuh Seno tergeletak di lantai. Wajahnya terdistorsi ketakutan. Matanya membelah-belah lebar seolah melihat neraka. Tidak ada darah, tidak ada luka. Ia hanya mati. Dan di cermin, sebelum semuanya hilang, tertulis dengan kabut, 1. Keesokan harinya, berita menyebutkan Seno ditemukan meninggal mendadak akibat serangan jantung. Polisi menganggapnya kasus biasa. Tidak ada yang mencurigai apapun. Namun Rafli, Bima, Arwan, dan Hilman tahu. Mereka tahu sesuatu sedang dimulai. Sesuatu yang tidak bisa mereka hentikan. Dan malam itu, ketika mereka mencoba tidur, di tengah keheningan kamar masing-masing, suara yang sama terdengar. Pelan, dingin, dekat. Aku belum selesai. Arwah Grace telah memulai perhitungannya, dan 4 nama lain menunggu giliran. Arwah Grace telah memulai perhitungannya, dan 4 nama lain menunggu giliran. Itulah gema yang masih terngiang di telinga para pria itu di malam-malam berikutnya. Dan kalimat terakhir itulah yang menjadi pembuka babak baru. Babak ketakutan yang tidak pernah mereka bayangkan akan datang menjemput mereka satu persatu. Sejak kematian Seno yang tiba-tiba, hidup keempat pria itu berubah total. Mereka bukan lagi sekelompok lelaki yang merasa paling berkuasa, paling bebas, paling kebal dari segala konsekuensi. Kini mereka hidup dalam bayang-bayang ketakutan, paranoia, dan rasa bersalah yang telat muncul. Mereka tidak pernah menyebut nama Grace secara langsung, namun masing-masing dari mereka tahu kematian Seno bukan kebetulan. Rafli, sebagai pemimpin kelompok itu, mencoba menutupinya. Ia berkata pada yang lain bahwa mungkin semua hanya kebetulan. Mungkin Grace hanya sekedar, misalnya mati sia-sia, dan itu tidak ada hubungan dengan mereka. Namun di dalam hatinya, Rafli tahu apa yang ia lihat di malam ketika Seno ditemukan. Ia tahu aura yang melayang samar di belakang kaca kamar mandi saat polisi memeriksa TKP. Ia tahu ada bisikan yang memanggil namanya, meski hanya sekejap, namun cukup untuk membuat tengkuknya dingin berkeringat. Malam itu, korban berikutnya adalah Hilman. Hilman adalah yang paling penakut dari semuanya. Sejak kejadian Seno, ia tidak berani tinggal sendirian. Ia tidur dengan lampu menyala, menyalakan televisi tanpa suara, membuka jendela kamar agar udara bergerak karena ia tidak tahan berada di ruang tertutup yang gelap dan hening. Namun apapun yang ia lakukan, rasa takutnya tidak berkurang. Setiap kali ia menutup mata, ia merasakan ada seseorang yang berdiri di sudut kamar. Setiap kali ia menarik selimut, ia merasa ada tangan lain yang menarik pelan dari bawahnya. Ia mulai tidak pergi bekerja. Ia hanya duduk di sofa, menggoyang-goyangkan kakinya gelisah, memegang tasbih tanpa benar-benar tahu doanya, mencoba menenangkan diri. Rafli sempat datang untuk meyakinkannya, namun Hilman justru memegang bahu Rafli sambil gemetar. "Gue dengar suaranya, Er. Dia manggil nama gue. Dia bilang gue berikutnya."
Rafli menepis panik Hilman. Pura-pura tenang padahal jantungnya sendiri berdebar keras. "Udahlah, lu halu. Lu kebanyakan mikir. Kita nggak tahu apa-apa soal Seno. Bisa aja dia mati gara-gara alkohol atau narkoba." Hilman tidak percaya. Matanya yang cengkung mengatakan semuanya. Ia tahu apa yang ia dengar. Dan ia tahu apa yang menunggunya. Malam itu, Hilman memutuskan untuk menginap di rumah sepupunya. Namun entah bagaimana, saat ia membuka pintu rumah, udara yang keluar dari dalam terasa asing, terlalu dingin, terlalu gelap, terlalu diam. "Sepupu gue pasti udah tidur," gumamnya sambil masuk meski hatinya meragukan itu. Lampu ruang tamu tidak menyala. Ia mencoba switch, tidak berfungsi. Ia meraih ponselnya, tapi layarnya mati padahal baterainya penuh. Sebuah kejanggalan yang seharusnya membuatnya lari, namun rasa penasaran yang dibumbui ketakutan membuatnya justru berjalan ke dalam mencari tanda-tanda kehidupan. Di meja makan, gelas masih terisi separuh. Di sofa, bantal masih berantakan, seolah seseorang baru saja duduk di sana. Hilman melangkah perlahan menuju kamar sepupunya. Pintu itu sedikit terbuka. Ia mendorongnya. Kosong. Tidak ada siapapun. Tidak ada sepupunya. Tidak ada tanda-tanda ia pulang. Hilman mulai ketakutan. "Halo, ada orang?" Tidak ada jawaban. Ia memutuskan untuk mengambil jaketnya dan pergi. Tetapi begitu ia berbalik, lampu kamar menyala sendiri. Pelan, berkedip 3 kali, lalu mati lagi. Namun dalam sepersekian detik itu, ia melihatnya. Sosok perempuan di sudut ruangan. Rambut panjang, basah, menutupi wajah, tubuh kurus, pakaian robek penuh noda gelap yang tidak bisa ia identifikasi. Wajahnya tak terlihat jelas, namun Hilman tahu pasti siapa itu. Jangan Grace, gue nggak mau mati." Sosok itu menunduk, lalu mengangkat kepalanya perlahan. Suara retakan tulang terdengar mengisi ruangan seperti suara kain robek. Rambutnya tersibak oleh angin yang tidak pernah ada sebelumnya. Wajah itu tampak. Luka-luka menganga, daging tersayat, mata kanan nyaris terlepas, bibir sobek. Dan dengan suara yang berasal dari kedalaman neraka, Grace berbisik, "Hilman." Hilman menjerit, lari sekuat tenaga menuju pintu depan, namun pintu itu tertutup sendiri begitu keras hingga rumah bergetar. Ia menabraknya berulang kali, mencoba membuka, memukul, menendang, namun pintu itu tidak bergerak sedikit pun. Dari dalam rumah, suara langkah kaki terdengar. Pelan, namun mendekat. Setiap langkah seolah menarik nyawa Hilman sedikit demi sedikit. Lampu ruang tamu menyala redup, memperlihatkan sosok Grace berdiri hanya beberapa meter darinya. Hilman jatuh berlutut. "Tolong, gue mohon, gue mohon." Grace mengangkat tangan. Tidak ada senjata, tidak ada pisau. Namun udara di sekitar Hilman mulai menekan dadanya begitu kuat hingga ia menggeliat berkesakitan. Nafasnya tercekik, jantungnya berdebar tak beraturan, tubuhnya kejang-kejang. Dan sebelum semuanya gelap, Hilman melihat bayangan Grace mendekat dan berbisik di telinganya. 2. Tubuh Hilman ditemukan pagi harinya oleh polisi. Duduk bersandar di pintu depan rumah sepupunya yang ternyata sedang dinas luar kota. Tidak ada luka, tidak ada tanda perlawanan. Hanya mata yang membelalak dengan mulut yang membentuk huruf, seolah ia ingin menjerit namun tidak sempat. Berita itu membuat Rafli, Bima, dan Arwan terpukul. Kini tidak ada alasan lagi untuk menyangkal. Mereka tahu Grace sedang memburu mereka, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Mereka bertiga bertemu diam-diam di sebuah gudang kosong, mencoba menyusun rencana. "Kita harus kabur," kata Arwan gemetar. "Keluar kota, keluar negeri, apapun." Bima menepuk meja. "Lari kemana? Kalau itu benar arwah, apapun yang kita lakukan nggak bakal ngaruh." Rafli diam cukup lama, namun ketika ia berbicara, suaranya pelan, terlalu pelan. "Ada satu cara," gagas Rafli. 2 pasang mata langsung menatapnya. "Kita harus musnahkan tempat dia mati. Kamar hotel itu, kita bakar, kita hapus semua jejak. Gue punya kenalan yang bisa bantu." "Lu gila? Itu hotel, bukan rumah kosong." Kalau nggak dilakukan, Rafli menatap keduanya. "Kita bakal mati satu-satu. Lu mau tunggu giliran?" Tidak ada yang menjawab, karena jauh di dalam hati mereka, masing-masing sudah merasakan napas dingin itu di tengkuk mereka. Mereka sudah merasakan kehadirannya. Mereka tahu giliran selanjutnya mungkin datang malam ini, atau bahkan detik berikutnya. Dan Grace, arwahnya melayang di dekat atap gudang, mendengar percakapan mereka, mengikuti nafas mereka, menunggu waktu yang tepat. Karena 3 nama lagi masih menunggu balasannya. Karena 3 nama lagi masih menunggu balasannya. Dan malam itu, ketika arwah Grace melayang di dekat atap gudang, ia menyaksikan Rafli, Bima, dan Arwan merencanakan sesuatu yang mereka pikir bisa menyelamatkan mereka.
rencana yang terdengar berani, tapi sebenarnya dilandasi ketakutan yang membuat tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Mereka ingin membakar kamar tempat Grace dibunuh. Mereka ingin menghapus jejak, seolah menghapus jejak bisa menghapus dosa. Namun bagi arwah seperti Grace, tempat bukanlah penjara. Ia tidak terikat oleh lokasi. Ia terikat oleh dendam. Dan malam itu, mereka baru saja membuka pintu menuju bencana yang lebih besar. Mereka bertiga tiba di hotel itu menjelang tengah malam. Langit tertutup awan gelap, seolah malam ikut memberi peringatan. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Jalanan sepi. Lampu-lampu di lobi hotel berkedip ketika mereka melintas. Dan staf hotel yang bertugas pun hanya menatap sekilas sebelum kembali menunduk, seakan tidak ingin tahu apapun. Mungkin karena mereka bertiga terlihat seperti orang-orang yang sedang melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Atau mungkin, hanya mungkin, ada sesuatu yang mengikuti mereka dari belakang. Rafli membawa tas besar berisi cairan mudah terbakar. Bima menggenggam korek api, menggerak-gerakannya gelisah. Arwan berkali-kali menengok ke belakang, seolah setiap sudut hotel menyimpan sesuatu. Tidak ada yang berbicara. Langkah kaki mereka adalah satu-satunya suara yang memenuhi lorong. Setiap kali mereka melewati lampu, cahaya itu meredup. Setiap kali mereka membuka pintu lorong berikutnya, udara semakin dingin. Lu yakin ini cara terbaik? Gumam Arwan pelan, suaranya nyaris hilang. Ini satu-satunya cara, jawab Rafli kasar. Kita harus putuskan ikatan dia ke dunia ini. Bima menelan ludah. Kalau dia masih ngikut kita? Rafli berhenti sejenak, menatap keduanya. Gue udah bilang, setiganya kita coba dulu. Kalau kita diam terus, kita bakal mati kayak Seno sama Hilman. Nama itu membuat Arwan merinding. Jangan sebut-sebut, gue gak mau kepikiran mereka. Tapi pada saat itu, lampu di atas mereka berkedip sekali, 2 kali, 3 kali, lalu mati. Lorong menjadi gelap total, kecuali cahaya samar dari ujung koridor. Suasana berubah hening. Bahkan napas mereka sendiri terdengar terlalu keras. Rafli mengeluarkan ponsel dan menyalakan flashlight. Namun saat cahaya menerangi dinding, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Tulisan kabut di dinding. Kalian datang lagi? Aku menunggu. Bima mundur spontan, wajahnya pucat. Nggak mungkin. Tulisan itu perlahan menghilang seperti asap tertiup angin. Dan dari ujung lorong terdengar langkah kaki. Pelan, terseret, berirama. Arwan langsung lari ke depan, menabrak pintu kamar yang mereka tuju. Kamar 507, kamar tempat Grace disekap dan dibunuh. Ia membuka pintu dengan kunci cadangan yang diberikan oleh kenalan Rafli. Ketika mereka masuk, udara di kamar itu seperti ruangan yang tidak bernapas. Lampu meja hotel berkedip sebelum akhirnya menyala redup. Kamar itu terlihat biasa, rapi, bersih. Seperti tidak pernah terjadi apapun. Namun mereka bertiga tahu, terlalu tahu, bahwa kerapian itu adalah kamuflase. Jejak makhluk itu masih terasa di udara. Bima langsung menuangkan cairan dari tas ke seluruh sudut kamar. Bau menyengat memenuhi ruangan. Arwan memeriksa tirai, jendela, dan kamar mandi. Semua seolah normal, tapi rasa tidak nyaman di tengkuknya membuat ia ingin keluar. Rafli berdiri di tengah ruangan menatap ranjang hotel itu. Ranjang yang dulu dipakai untuk mengikat Grace. Ranjang yang menjadi saksi kematiannya. Ia menggertakkan gigi, mencoba menekan rasa bersalah yang tiba-tiba muncul. "Ayo cepat!" serunya. Namun ketika Bima akan menyalakan korek, pintu kamar menutup dengan keras. Brak! Ketiganya terkejut. Rafli berlari menuju pintu, memutar handle, namun pintu itu tidak bergerak, terkunci dari dalam. Udara mendadak membeku, suhu turun drastis. Lampu berkedip cepat, lalu pecah, menyisakan kegelapan total. Ponsel Rafli mati tiba-tiba. Dan di tengah kegelapan itu, suara langkah kaki terdengar dari kamar mandi. Pelan, menyeret, mendekat. Bima memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya gemetar.
Jangan bilang itu. Arwan mundur hingga punggungnya menempel ke dinding. Raf, buka pintunya, cepat. Aku udah coba. Rafli memukul pintu, namun sia-sia. Langkah itu semakin dekat. Dari kamar mandi yang terbuka sedikit, muncul kabut tipis. Kabut itu bergerak pelan seperti asap tapi arahnya jelas, menuju mereka. Seseorang atau sesuatu berada di dalam kabut itu. Lalu terdengar suara. Suara perempuan. Parau. Dalam tapi jelas. Kenapa kalian datang lagi? Suara itu membuat bulu kuduk mereka merinding. Kabut itu kini membentuk siluet perempuan. Rambut panjang acak-acakan, tubuh kurus. Luka-luka menganga dan fasa yang tidak sepenuhnya terlihat dalam gelap. Cahaya samar dari lorong luar hanya menyoroti sebagian wajahnya. Rafli mundur, hampir terbata. Grace, bukan begini caranya. Kami... Diam. Sosok itu berbicara lagi dan seluruh ruangan bergetar. Kalian mau menghapus jejak? Mau menghilangkan aku? Sosok itu mendekat, menundukkan kepala tepat di depan Rafli. Kalian membunuh aku. Kalian menyiksa aku. Kalian potong tubuh aku. Suara itu berubah menjadi bisikan tajam. Dan sekarang, kalian mau aku hilang begitu saja? Tiba-tiba kabut itu meloncat ke arah Bima. Ia menjerit histeris, tubuhnya terangkat dari lantai dan dilemparkan ke dinding. Tubuhnya terjatuh, menggelepar seperti ikan kehabisan udara. Arwan lari ke pintu, memukulnya tanpa henti. Tolong! Tolong! Pintu tetap tak bergerak. Rafli dengan gemetar mencoba menenangkan diri. Grace, lo mau apa? Lo mau apa dari kami? Sosok itu menatap dengan mata yang kosong tapi penuh kemarahan. Ia perlahan mengangkat tangannya. Aku mau kalian merasakan ketakutan aku. Udara tiba-tiba membalut leher Bima. Ia tercekik tanpa ada tangan yang menyentuhnya. Kedua tangannya mencakar udara, mencoba mengambil napas. Matanya melotot, penuh ketakutan. Rafli menjerit, "Stop, stop! Aku yang tanggung dosa ini. Lepasin dia, ambil gua aja. Aku yang bunuh lo, aku yang mulai semuanya." Arwah Grace berhenti sejenak. Kepalanya menoleh ke Rafli. "Aku tahu." Bima jatuh ke lantai, bertokak batuk hebat. Wajahnya merah biru, namun ia masih hidup untuk sementara. Arwah Grace tidak menyerang lagi. Ia hanya menatap mereka lalu berkata, 3. Setelah itu lampu yang pecah tadi menyala kembali dengan tiba-tiba. Pintu kamar terbuka sendiri dan kabut itu lenyat. Mereka bertiga terhuyung keluar kamar, wajah pucat, tubuh lemas. Mereka tidak berani kembali, tidak berani menoleh, tidak berani berbicara. Namun satu hal menjadi jelas. Kamar itu tidak bisa dimusnahkan. Dendam itu tidak bisa dibakar. Arwah itu tidak bisa dihapus. Dan malam itu, kamar 507 tidak hanya menjadi tempat kematian Grace. Ia menjadi tempat awal perhubungan yang semakin dekat. Karena 3 nama telah dipanggil, dan 2 nama lagi menunggu giliran. Jeritan daru yang menggema di lorong hotel itu menjadi getaran terakhir yang memecah keheningan malam. Dan dari titik itulah malam berubah menjadi sesuatu yang tak dapat diatur oleh siapapun. Saat tubuhnya jatuh tersungkur, sinar neon yang berkedip di langit-langit seperti memudar perlahan dan aura dingin yang mengambang di udara semakin menebal. Dari bayangan paling gelap di ujung lorong, siluet Grace bergerak perlahan, seakan menyatu dengan setiap cahaya redup yang tersisa di sepanjang koridor. Grace berdiri di hadapan mayat Daru, menatapnya tanpa emosi, seolah hanya memastikan bahwa satu lagi dari daftar panjang pengkhianat telah lenyap. Wajahnya yang rusak, penuh guratan luka dan belahan daging yang tidak lagi utuh, tampak lebih jelas dari sebelumnya. Rambut panjangnya tergerai acak, menutupi sebagian pipinya yang terkoyak. Namun, yang paling menakutkan adalah matanya. Sepasang mata yang dulu hangat, kini hanya menyisakan kehampaan dan kebencian yang membara. Dan di tengah keheningan itu, kelopak bibir yang robek perlahan bergerak. Satu lagi. Suara itu serak, bergetar,
seolah keluar dari tenggorokan yang telah disayat. Namun setiap kata yang diucapkan Grace menggetarkan dinding-dinding hotel, membuat udara terasa menggigil. Kini hanya tersisa satu nama, satu pria terakhir yang masih bersembunyi, berharap dapat bersembunyi dari takdir yang sudah digariskan oleh kemarahan seorang arwah yang tak pernah mendapat keadilan. Namanya Razi. Ia berlari menuju tangga darurat, berusaha kabur dari lantai tempat para temannya satu persatu tewas. Nafasnya terengah-engah, keringat dingin mengalir deras di wajahnya. Ia tidak lagi menghiraukan bahwa kakinya gemeter hebat. Rasa takut yang menumpuk membuatnya sulit membedakan mana suara langkahnya sendiri dan mana bayangan langkah lain yang seolah selalu mengikuti dari belakang. Tapi yang paling membuatnya ingin mati ketakutan adalah suara itu. Razi. Suara Grace memanjang, mengalun seperti gumaman dan rintihan sekaligus. Razi menutup telinganya sambil terus berlari, namun suara itu tetap terdengar dari segala arah. Ia terperosok di tangga, mengguling sampai 2 anak tangga, tapi segera bangkit dengan tubuh yang gemetar. Ia tidak peduli apakah lututnya luka, ia tidak peduli apakah ia menginjak pecahan kaca. Yang ia pikirkan hanya satu, keluar dari tempat ini sebelum arwah itu menemukan dia. Tapi ia tahu, itu mustahil. Ketika ia tiba di lantai bawah dan berusaha mendorong pintu keluar, pintu itu sama sekali tidak bergerak, seolah ada kekuatan yang menahannya dari luar. Razi menarik gagangnya sekuat tenaga, memukul-mukul, menendang, namun sia-sia. Ia berbalik, nafasnya memburu, matanya melebar melihat seluruh koridor lantai dasar dipenuhi kabut tipis yang bergerak perlahan, seperti asap lilin yang dipermainkan angin. Kabut itu mulai membentuk sesuatu. Siluet perempuan. Perlahan, sosok itu menjadi lebih dipahami. Rambut panjang, tubuh yang koyak, balutan pakaian yang menempel tak sempurna pada kulit. Grace berdiri di sepanjang lorong, atau setidaknya sesuatu yang menyerupai dirinya. Razi memundurkan tubuhnya hingga punggungnya menempel pada pintu besi yang tak kunjung terbuka. Ia gemetar hebat. Air matanya jatuh begitu saja tanpa mampu ia tahan. Grace, maaf Grace. Kami tidak bermaksud. Kami hanya... Grace tidak bergerak. Namun bayangannya tiba-tiba muncul di sisi kanan Razi, lalu sisi kiri, lalu di belakangnya. Ketiga bayangan itu memandangnya dengan tatapan kosong, sebelum kemudian menghilang dengan satu kedipan mata. Razi berteriak histeris. "Shh." Bisikan itu muncul tepat di telinganya. Razi terpaku. Ia bahkan tak mampu berbalik, tapi ia merasakan napas dingin menyentuh lehernya, seperti napas seseorang yang sudah lama tak memiliki tubuh hidup. Perlahan, Grace muncul di hadapannya. Sangat dekat. Wajah mereka hampir bersentuhan. Ia mengangkat tangan kirinya yang sudah tak sempurna lagi. Kulitnya koyak dan jari-jarinya hanya tersisa 3. Sentuhan itu dingin, nyaris membakar. Razi tidak mampu menghindar. "Kamu